3 berita dar-der-dor dalam beberapa bulan terakhir tentang startup. 1. Tokopedia, marketplace kebanggaan anak bangsa, dilaporkan mem-PHK sampai 90% karyawannya. Udah gak ada orang tuh di kantor. Dan sekarang dikendalikan perusahaan China. Yang kedua, pendiri Efficery, startup yang dulu dipuja-puja, divonis 9 tahun penjara karena ketahuan menggelembungkan angka ratusan juta dolar. Yang ketiga, pendiri Gojek, Nadiem Makarim, divonis 10 tahun penjara karena kasus pengadaan Chromebook. Dulu kita bangga banget punya unicorn. Sekarang mereka tumbang satu persatu. Ada yang dijual, ada yang dibui juga. Dan gue sebagai orang yang juga bangun startup dari nol, mau jujur sama kalian, ini bukan sial, ini pola dan hari ini kita bedah tuntas. Buat kalian ketahui dulu, semua data di video ini saya ambil dari sumber publik, putusan pengadilan, laporan keuangan, dan pemberitaan yang kredibel. Yang sudah divonis, gue akan sebut status hukumnya dan sebagian mungkin masih dalam upaya hukum, banding atau kasasi. Asas praduga tak bersalah akan tetap berlaku ya teman-teman. Yang penting dan sering salah kaprah, Gojek di penjara itu keliru. Yang divonis itu Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook di kapasitasnya sebagai mantan Menteri Pendidikan. Itu bukan kasus bisnis Gojek, dan Gojek sebagai perusahaan tidak dinyatakan bersalah. Kita harus pisahin ini. Tapi tentunya kasus ini juga berimpact pada masa depannya Gojek dan investasi di Indonesia. Yang terakhir, ini bukan konten benci startup. Justru karena gue cinta ekosistem ini, gue mau kita jujur soal penyakitnya biar bisa sembuh. Unicorn adalah startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar. Dulu ini lambang kebanggaan dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak unicornnya di Asia Tenggara. Di era 2015 sampai 2021, bunganya rendah, uangnya murah. Investor global banjirin startup Asia Tenggara. Modelnya apa? Bakar uang, subsidi gede, promo gede, cashback, gratis ongkir. Tujuannya satu, ngejar pertumbuhan dan jumlah user secepat mungkin. Biar valuasi meroket, profitnya belakangan. Asumsi diam-diam di balik model ini, yang pertama, bunga murah itu bakal bertahan selamanya. Dan yang kedua, pertumbuhan user pasti berubah jadi profit. Dua-duanya ini ternyata salah. Analogi buat penonton, ini kayak buka warung yang tiap hari bagi-bagi makan gratis biar rame. Rame iya, tapi begitu duit sponsornya habis, warungnya tutup. Karena dari awal nggak pernah beneran untung. Tahun 2022, The Fed, Bank Sentral Amerika, naikin suku bunga agresif buat lawan inflasi. Efeknya, likuiditas global tersedot balik ke aset aman. Uang murah itu tiba-tiba mahal. Pendanaan ke startup anjlok dan puncaknya di tahun 2021 turun sekitar 94%. Ini yang disebut funding winter, musim dingin pendanaan. Investor mulai nanya nih, seberapa cepat lu tumbuh? Dan mulai nanya, mana duitnya, mana profitnya? Dari duit yang udah gua kasih. Dan disinilah topengnya mulai kebuka. Startup yang cuma gede di angka user tapi nggak punya pondasi profit, satu-satu mulai megap-megap. Dari hal tersebut, rantai kematian startup pun dimulai. JD.id, e-commerce-nya resmi tutup Maret 2023. Kalah modal lawan Shopee, Tokopedia, Lazada. Peggy, startup travel yang udah 12 tahun nemenin kita, pamit Desember 2023. Zenius, edutech legendaris tempat banyak dari kita belajar, tutup 2024 karena tantangan operasional. Investri, fintech P2P lending, izinnya dicabut OJK Oktober 2024 karena gagal penuhin modal minimum dan tata kelola. Bahkan Bukalapak, salah satu unicorn pertama kita, Januari 2025 tutup layanan jualan produk fisik di marketplace-nya, banting setir ke produk digital. Bukalapak loh, polanya sama, gede di user, core di profit. Begitu keran uang murahnya ditutup dari investor, nggak kuat. Tokopedia misalkan dibangun anak bangsa, William Tanuwijaya. Dari 2009 simbol dari nol jadi juara. Bener-bener founder yang mulai dari nol, orang biasa. Tahun 2024 mayoritas sahamnya sekitar 75% diakuisisi oleh ByteDance, induknya TikTok dari China. Senilai sekitar 1,5 miliar dolar digabung sama TikTok Shop. Dan 2026 ini yang bikinnya Tokopedia dilaporkan mem-PHK sampai 90% karyawannya setelah peluncuran Tokopedia Lite. TikTok sendiri sudah mengkonfirmasi ada PHK. Divisi yang kena termasuk tech, riset, sampai trust and safety. Jadi kebanggaan nasional kita akhirnya jadi milik asing, ante-ante asing. Dan talenta Indonesianya dibuang. Ini bukan cuma soal satu perusahaan ya teman-teman. Ini soal siapa yang akhirnya menang dari ekosistem yang kita bangun rame-rame.
Kemudian ini wajah yang paling memalukan. Aviary, startup aquaculture, teknologi buat pembudidaya ikan, dulu dipuja sebagai bukti startup Indonesia bisa selesaikan masalah nyata. Di tahun 2025 terbongkar skandal fraud terbesar dalam sejarah startup kita. Aviary ini ngaku pendapatannya 752 juta dolar dan untung 16 juta dolar buat periode Januari sampai September 2024. Tapi dari audit forensik independen mengungkap kenyataannya. Pendapatannya diduga cuma sekitar 157 juta dolar dan bukannya untung, mereka rugi 35 juta dolar lebih. Angkanya digelembungkan ratusan juta dolar buat diduga menipu investor. Pendirinya Gibran Huzaifah April 2026 divonis 9 tahun penjara atas dugaan penggelapan dan pencucian uang. Buset. Dan inilah buah paling pahit dari budaya kejar valuasi. Ketika lu nggak bisa capai angka yang dijanjiin ke investor, godaan terbesarnya adalah memalsukan angkanya. Aviary ini bukan kecelakaan. Dia diduga gejala paling ekstrim dari penyakit yang sama. Dan yang terbaru paling bikin publik kaget, Nadiem Makarim, pendiri Gojek, ikon startup Indonesia, divonis 10 tahun penjara. Tapi gue tekankan lagi biar adil, ini kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan di kapasitas dia sebagai mantan menteri. Ini bukan kasus bisnis Gojek perusahaannya tidak dinyatakan bersalah. Kenapa gue tetap masukin ini? Karena poinnya bukan startup sama dengan kriminal. Poinnya, bahkan tokoh yang paling kita puja pun bisa jatuh. Dan gue nggak mau belain A atau B di sini. Gue mau menilai dari perspektif netral. Ini tentunya akan berimpact besar kepada ekosistem startup atau teknologi di Indonesia. Dan kita harus mulai menilai perusahaan dari fundamental dan tata kelolanya, bukan dari karismanya. Kalau ditarik benang merahnya, semua ini satu penyakit. Budaya kejar valuasi, status unicorn, dan hype. Di atas fundamental yang sehat dan jujur. 3 akar spesifik juga. 1. Ketergantungan pada modal asing. Begitu keran ditutup, kolaps. Karena kita nggak bangun fondasi profit sendiri. Yang kedua, budaya tumbuh dulu untung belakangan. Yang sering nggak pernah nyampe ke untung. Cuman tumbuh doang. Yang ketiga, tata kelola yang lemah. Dan ini yang bahaya. Penyakitnya sekarang meluas ke urusan negara. Dan pasti kita tuh nggak percaya, emang investor asing mantau kita, bang? Kita aja dipantau setiap waktu sama investor asing. Contohnya, waktu kursi komisaris BUMN dan pengelolaan dana besar diisi berbasis koneksi bukan kompetensi. Ada tiba-tiba anak 27 tahun atau mantan asisten artis jadi komisaris BUMN. Investor asing itu mulai angkat bicara loh. Ada pengusaha asing di Jakarta yang terang-terangan nulis di LinkedIn. Gua kutip ya, ini gambarnya. Mereka jelas gak peduli apa kata investor internasional. Dan ini bukan cara menjalankan ekonomi yang serius. Kepercayaan investor itu modal paling mahal dan paling susah dibangun. Dan itu yang sekarang lagi tergerus di Indonesia. Tapi biar adil, biar nggak semuanya gelap ya. Era bakar uang juga ninggalin warisan berharga. Infrastruktur dan talent digital yang matang. Adopsi digital massal sampai ke warung dan puluhan ribu talenta tech kelas dunia kita punya. Talenta yang di PHK itu bukan sampah loh, itu aset loh buat Indonesia. Dan ekosistemnya nggak mati, dia lagi dewasa menurut gua. Walau caranya memang sakit banget. Sekarang trennya udah geser. Dari bakar uang, kebuktiin kalau lu bisa cuan. Beberapa startup dan Goto sendiri mulai kejar profitabilitas. Ini kabar baik tentunya. Jadi ini bukan kiamat teman-teman, ini koreksi. Dan koreksi yang menyakitkan biasanya melahirkan yang lebih kuat. Jadi apa solusi buat founder atau calon pemilik startup atau calon orang yang ingin punya usaha di bidang tech, yang ingin solve masalah bangsa ini seperti kalian-kalian? Yang pertama, buat founder, bangun bisnis dengan jalan profit yang jelas. Kuasai unit economics-nya. Lu harus ngerti apa itu EBITDA, gimana cara ngitung COGS lu, kapan lu ROI, dan jujur di angka. Fraud itu bukan cuma dosa, itu bunuh diri, ujungnya bui. Kemudian buat investor dan ekosistem, kalian harus reward profitabilitas dan tata kelola, bukan cuma pertumbuhan. Perketat due diligence-nya. Aviary lolos bertahun-tahun karena pengawasannya yang lemah. Dan kemudian buat negara, bangun tata kelola yang bikin investor percaya. Berhenti bagi-bagi kursi berbasis koneksi bukan kompetensi. Dan serap talenta-talenta yang di layoff itu. Jangan sampai mereka lari ke luar negeri. Kemudian buat talenta-talenta digital di Indonesia, ini momen kalian. Talenta X Unicorn itu emas. Gelombang founder dan produk baru harusnya lahir dari sini dan belajar buat bisnis sendiri. Kemudian buat kita semua, dukung startup yang menyelesaikan masalah nyata, bukan yang cuman jago bakar duit dan bikin cerita. Penutupnya, unicorn itu makhluk mitos. Dan jujur, sebagian startup kita memang jadi besar karena mitos. Karena cerita valuasi, bukan karena kaki yang beneran kuat. Yang tersisa sekarang bukan yang paling banyak bakar uang, tapi yang paling jujur membangun nilai. Jadi buat kalian yang lagi ngebangun sesuatu, jatuhnya unicorn ini jangan bikin lu takut mimpi besar. Tapi jadiin pelajaran paling mahal, biar generasi startup berikutnya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Bangun bisnis bukan bangun cerita. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman kalian
kalian yang lagi ngebangun startup. Dan komen menurut kalian siapa yang harusnya paling belajar dari semua ini. Jangan lupa subscribe YouTube gue dan aktifin lonceng biar channel gue makin berkembang. Gue David Alfa Sunwarna, itu keluh kesah gue tentang startup Indonesia. Thank you.